Seluruh tamu undangan yang hadir hari ini, terima kasih atas waktunya. Dan sebelum kita masuki ke acara inti kami, bagi undangan yang belum melakukan registrasi, silakan dapat melakukan registrasi di meja bagian depan, dan silakan mengisi kuesioner berupa pretest yang ada di meja registrasi. Ya, silakan Pak Eko. Nanya lagi. Iya, boleh. Tadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Burhan ya. Kita kan petani yang usia muda semakin berkurang. Tetapi kan kita harus memahami sifat alami manusia nih Pak. Orang mau menjadi petani kan berarti harus lebih menarik ketimbang katakanlah menjadi PNS, ketimbang menjadi pegawai bank, atau menjadi YouTuber katakanlah situ kan Pak. Nah, kira-kira petnya apa nih Pak? Misalnya saya nih baru lulus sekolah, lahan tidak punya, terus kalaupun saya ingin menjadi petani, berarti kan saya secara sosial harus mulai dari awal menjadi buruh tani kan Pak. Nah itu kan pasti ada challenging sendiri Pak. Nah, mungkin Bapak ada ide atau ada ini. Ya. Sekalian ya Pak. Oh, apa satu-satu? Ini dulu, mungkin aku ngecek dulu ya. Kalau nggak salah tadi Pak Burhan justru mengoreksi bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan kita adanya generasi baru bertani itu bukan specifically menjadi petani itu sendiri ya kan, tapi lebih ke agribusiness doers-nya. Jadi kalau ditanya misalnya sebenarnya pegawai bank bisa jadi nggak harus keluar dari pegawai bank untuk melakukan agribisnis. Karena kalau misalnya dia, let's say dia jadi investornya, nah bisa ya kan misalnya dengan peer to peer invest gitu. Jadi digabung dalam satu dompet nge-funding certain pelaku bisnis pertaniannya kayak gitu. Ulangi. Pertanyaanku gini Mbak, misalnya nih saya lulus SMA atau S1 nih Pak. Ya. Kan kalau Saya kita kalau saya harus tertarik menjadi pertanian. Tapi ini konteksnya kalau jadi petani nih Iya, maksudnya. berarti kan saya harus punya angan-angan gimana caranya kalau saya jadi petani itu lebih menarik ketimbang saya menjadi katakanlah mendaftar PNS gitu. Paling nggak dari gaji lah Mbak. Kalau PNS gajinya 2 juta berarti saya kalau saya manusia tertarik jadi petani, saya harus yakin bahwa ketika saya jadi petani gaji saya lebih tinggi dari PNS. Nah seperti itu Pak. Jadi saya melihat kondisi pertanian kita itu ada 3 kelompok. Di slide saya ada. Kelompok pertama adalah pertanian yang menggunakan sumber daya alam dan digerakkan oleh SDM yang tidak terampil. Itu terjadi banyak di desa-desa. Karena petani kalau di desa ya cukuplah segini. Saya sudah happy, nggak usah dijual lah pertanian kita, nggak usah banyak-banyak produksi. Karena memang itu sebagian besar di kita begitu. Punya ternak sapi cukuplah 1, nggak perlu jual setiap bulan jual sapi ketika kita butuh saja. Jadi memang digerakkan oleh tenaga yang tidak terampil. Itu ada di Indonesia, mungkin sebagian besar. Tapi sudah ada mulai pertanian yang digerakkan memasukkan kapital. Ada menggunakan traktor, sudah ada dari bajak, dari kerbau jadi traktor. Tapi ini dilakukan oleh petani-petani dengan yang sudah semi terampil. Nah, anak-anak muda kita sekarang harapannya ini yang masih sedikit, yaitu pertanian itu digerakkan oleh orang-orang yang terampil. Orang-orang yang punya pengetahuan terhadap pertaniannya itu sendiri, terhadap peternakannya. Dan ini yang disebut dengan wiratani tadi. Dia menggerakkan pertaniannya melalui inovasi
yang dia miliki, itulah yang disebut dengan agripreneur tadi, agribusiness entrepreneur. Nah ini yang perlu ditumbuhkan banyak. Misalnya seperti apa? Kalau misalnya bertani bisa enggak 10 hektar hanya dilakukan oleh satu orang? Pertanyaannya kayak gitu. Ya enggak bisa kalau dia harus tangkul sendiri, harus Tapi banyak. kalau dengan mesin, Nah kalau dengan teknologi misalnya, dia bahkan bisa remote. Dia satu orang itu hanya membutuhkan HP. Kemudian dia bisa remote kapan mau nyangkul. Yang nyangkul adalah robotik tadi, teknologi tadi yang sudah dipasang. Maka sekarang sudah bergerak ada yang namanya, kalau di greenhouse ada namanya smart greenhouse. Jadi greenhouse-nya tidak lagi ditungguin ya, tidak lagi disiram, tapi orangnya tinggal duduk pakai HP, dia lihat, oh greenhouse kita sudah menyiram sendiri tanamannya, sudah suhunya yang awalnya panas bisa diterika. Nah, jadi yang perlu kita tumbuhkan ke depan supaya tertarik, saya sepakat, supaya tertarik anak muda itu adalah harus ada unsur inovasinya tadi, teknologinya tadi. Dan anak-anak muda suka, oleh karena itu sekarang trennya anak-anak muda itu mau masuk ke pertanian tapi mau yang dihilir-hilir ini. nah itu dia. Ya. Aku tadi mau nambahin dikit sih Pak Burhan. Jadi kalau misalnya perbandingannya adalah stable job, kayak misalnya pegawai bank atau PNS, sebenarnya itu perbandingan yang emang gak bisa sih kalau dibandingin dengan kebutuhan agripreneur. Jadi kalau di role-nya itu memang sebagai entrepreneur-nya, pembandingnya harus entrepreneur juga. Misalnya kayak apakah lebih baik saya berbisnis agri dibandingkan misalnya berbisnis digital, misalnya kayak gitu. Atau berbisnis apa barang yang lain, kosmetik, mungkin kalau sekarang yang lagi maju juga ya. Jadi misalnya ada anak muda fresh grad, dia lagi mikir, gue mau bikin startup, bikinnya startup apa nih? Nah pertanyaannya kan apa nih yang menginsentif bahwa saya akan memilih startup agri gitu kan. Nah kalau misalnya bisnis, let's say bisnis kosmetik, contohnya tuh udah kelihatan banget gitu di depan mata di mana-mana. Di mana ada brand-brand lokal baru yang udah gede gitu sekarang. Jadi mereka udah punya role models bahwa ini bisa profitable. Nah mungkin Pak Burhan bisa yakinin juga teman-teman bahwa ini sebenarnya bisa sangat profitable gitu kan. Tapi kok dikit banget yang menggarap ya, hitungannya dibandingkan dengan misalnya tadi lokal bisnis di dunia kosmetik atau yang lain-lain gitu. Ya, jadi perlu support semua pihak. Kalau kita bicara stakeholder pangan, tidak bisa hanya pertanian. Perbankan, ya termasuk lembaganya Pak Eko, ya, itu bagian stakeholder pangan yang tidak bisa dilepaskan. Tadi perbankan konteksnya misalnya support kapital gitu ya Pak Burhan. Dan itu masih belum optimal nih sekarang ya. Ya. Mas Ino mau nambahin. Boleh nambahin dikit ya? Ya ini kan, Banyak boleh juga Pak. jadi saya ini kan baru masuk di bidang ini mungkin kan setahun terakhir ya. Dari sini saya coba belajar dari diskusi dengan teman-teman. Saya ngecek di tempat saya sendiri. Itu di tempat kami ini pertanian pangan itu satu organisasi riset sendiri Pak. Dan itu besar sekali, terbesar malahan. Ketika saya pelajari ke dalam tuh menarik loh Mbak Kania. Pertama yang saya hadapi adalah ternyata ada kembang florikultura itu. Kembang itu dengan segala produk itu termasuk pertanian kan Mbak. Udah sebentar, kembang, saking enaknya ngobrol sama periset, saya wah ntar kalau pensiun saya mau bikin bisnis kembang aja. Besoknya ketemu lagi tanaman obat. Ada jamu, temulawak itu segala macam. Besoknya kita lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu ada yang ke peternakan kambing kemarin itu Pak Eko. Bayangin peternakan kambing. Terus jamur-jamur. Jadi ini ada yang membuat yang cuman air aja namanya Pak, yang hidroponik. Jadi sangat beragam di sini nih. Sampai saya, ternyata ini bayangan kita tentang pertanian yang tadinya hanya tani itu ada ternaknya loh. Ternak ikan, ternak ayam, ternak kambing, terus habis itu kembang aja itu ternyata kita tuh masih kurang loh ternyata itu. Kita tuh masih impor kembang. Kembang itu masih impor, kebutuhan itu banyak. Jadi ini kan kita masih ngomong food security ya, tapi kalau kita bilang untuk petani tadi itu lebar sekali. Dan itu saya aja yang riset ini, wah ini nanti saya bisa ngerjain, ini bisa ngerjain itu Pak. Kira-kira demikian kalau temannya banyak gitu Pak. Itu Pak Eko, Mbak Kania ya.
Lebih butuh kolaboratornya ya Mas Inung Betul. untuk bisa ngerjain itu. Oke. Betul. Bu Ega mau nambahin? Ya, saya mau nanya sama mau nanya. Pak Burhan nih. Kan tadi Mbak Kania nyontohinnya kosmetik ya. Jadi Iya. kosmetik itu berkembang salah satunya adalah sekarang itu disebut dengan maklon. Jadi nggak harus punya pabrik, silakan punya formula dan brand sendiri, nanti daftarkan di jalan, badan bisa iya. jalan. Dan itu banyak sekarang berkembang. Betul. Nah, analogi dengan itu, apakah ada mekanisme atau sistem untuk agribisnis Wiratani ini dengan model seperti itu sehingga kalau misalnya investasi teknologi alat kan itu kan mahal ya. Nah, apakah mirip-mirip dengan Sudah perkembangan ada gitu ya? kosmetik itu bisa nggak dimanfaatkan dengan kurang lebih maklon atau apapun namanya yang mirip-mirip Apakah dengan sudah itu? ada aktornya gitu yang Ya, mengelola ada contoh misalnya atau satu kalau memang lahan, ada itu brandnya macam-macam sebenarnya gitu ya. Iya, iya. Tapi lahan 10 hektar. Jadi sebenarnya industri kosmetik itu produsennya nggak banyak. Aku ini, iya, iya. Tapi yang punya brandnya banyak. Iya. Mereka titip produksi di line produksi. Oh, seperti Unilever itu mereka terima maklon itu. Banyak industri kosmetiknya. Nah, Iya. analogi dengan itu apakah ada Pak? Ya salah Silakan, Pak satu Burhan. inovasi dalam proses produksi kan maklon salah satunya. Ya mungkin nanti bisa ditemukan. Kalau di pertanian itu kan misalnya dalam penguasaan lahan Kak Kania ya. Kalau anak-anak muda baru lulus dari perguruan tinggi, mana ada yang punya lahan hektaran ya kan. Nah, maka tapi dengan cara dia, dengan kreativitas dia bisa menggerakkan orang-orang, teman-temannya atau relasinya untuk kemudian bisa mengolah hamparan lahan tertentu atau bekerja sama dengan masyarakat. Dia tidak harus menjadi pemilik lahan itu. Iya, jadi ini dia sebenarnya ini nyambung ke pertanyaan Pak Eko tadi sebenarnya Pak Burhan. Iya. Jadi kalau dari kacamata anak muda nih, ngelihat seberapa ribetnya yang harus dia lakuin untuk sampai itu bisa jalan, ya dia pasti milih bidang lain yang lebih Betul, simpel betul. gitu. Nah jadi ini kayaknya harus ada stimulannya dulu nih di depan, mungkin dari pihak pemerintah, lembaga tertentu yang bisa bikinin yang tadinya dulu tuh apa ya, kayak misalnya ada satu lahan, mungkin lahan milik publik atau gimana, terus itu ada yang ngelola. Nah brandnya bisa dibuka gitu buat publik. Misalnya mulainya starting pointnya misalnya dari situ. Karena yang bikin susah pembandingnya justru di situ Pak Eko. Kalau kita bicara tadi ya, ketika anak muda memilih antar path dia, kenapa dia nggak ke agribisnis. Sebenarnya salah satunya betul yang disebutin Bu Ega tadi. Bahwa di bidang yang lain itu kemudahannya udah luar biasa banget. Karena sudah ada aktor-aktor tertentu yang dia udah megang skala besar productionnya. Abis itu dia tinggal terima bagian marketingnya nih ke si anak-anak muda ini. Jadi ketika kita bicara tadi mega sektor agripreneurship ini, orang mau masuk di level effort yang kecil, misalnya mau jadi investor doang atau mau jadi marketer doang, itu belum bisa. Karena belum ada yang ngerjain hulunya ya gitu ya. Jadi ini mau banyak nih yang mau main di hilir sebenarnya. Aku yakin banget kalau yang mau marketingin produknya, marketingin teknologinya Mas Hino gampang nih. Semua pasti mau. Nah tapi siapa yang ngerjain 10 hektar lahannya ini siapa nih gitu yang Apalagi Gen pakai Z remote ya. tadi. Contoh misalnya. Belum lagi isu Gen Z Waduh, ya. Gen Z yang magernya parah Pak Burhan, Contoh. mager banget Contoh gitu. di sapi misalnya, ya. Kita bicara sapi, Ya. contoh di sapi. Di sapi itu problemnya adalah bukan dari jumlah sapinya, tapi posisi sapinya itu tersebar. Peternak hanya punya 1 ekor, punya, ya kan? Nah, tapi kemudian ada anak-anak muda yang punya pikiran, jadi bagaimana supaya sapinya itu dikumpulkan dalam satu kandang yang luas gitu. Namanya kandang. Itu teknologi sederhana sebenarnya. Hanya meminta para peternak-peternak sapi itu jangan dikandangkan di rumahnya masing-masing lah. Dikandangkan dalam skala yang lebih besar. Sampai ratusan kandang itu. Sehingga dia bisa kelola tuh Kak Kania. Kalau ada 100 ekor sapi, dia kapan umur sapi tertentu kapan mau dijual itu bisa dikelola, di manage. Ya, Nah itu itu kan dia. sama model. Nah yang aku tahu kalau seenggaknya kalau dari generasi aku ya aku di late 20s gitu sama teman-teman aku di bawah aku 20-an, aku 20-an akhir, ada 20-an tengah, 20-an awal. Kayaknya belum terekspos kalau misalnya gue mau masuk ke agribisnis tuh nyari misalnya tadi yang megang kandang-kandang ini nih apa nih, di mana nih gitu, IG-nya apa nih gitu. Kita pasti nyari Instagramnya apa nih gitu. Orangnya iya kan, nah itu
Itu Pak Burhan susah. Jadi belum terkonek nih antara hulunya ini di mana nih adanya. Sedangkan di bidang lain aku lihat sangat maju sekali inovasi untuk connecting antara hulu ke hilirnya. Gitu. Mungkin teman-teman BRIN juga bisa. IG-nya mungkin nanti nih Mbak. Ini Security. Oh di sini ya. Nah oke aku Nomor- tolong banget nih teman-teman food corner ya ini ya. Iya nanti tolong banget di IG itu dicoba dikonekin ya kan para hulu-hulunya ini di mana. Karena kita juga nggak tahu nih yang punya kandang sapi ini tadi di mana, yang punya sapinya juga di mana gitu. Sedangkan yang bisa kita bantuin adalah investment misalnya skala kecil-kecil. Mungkin teman-teman bisa tuh buy share kayak di level misalnya 50 juta 100 juta sama marketing effortnya gitu. Misalnya untuk marketingin ke hilirnya tadi kayak kafe-kafe, restoran-restoran gitu sih Mas Inong. Boleh silakan. nomor 1 Pak Eko, nomor 1 logonya jangan tanaman aja nih. Ini Harus ditambah. Ada sapinya ya? Iya karena orang jadi nggak tahu nih. Ada ikannya juga. Ada ikannya juga. Jadi ini logo itu penting Mbak. Ini Iya. food ya. Food itu kan nggak cuma tanaman, kita bisa Iya. makan macam-macam. Nanti dikira jualan bayam doang. Iya lah itu benar. Jadi itu sebenarnya Mata sawi. sampai ke kembang aja itu masuk Pak. Kembang, meskipun kembang nggak dimakan ya, tapi kembang nggak dimakan. Jadi itu menarik. Terus terang kalau di level usia kami kan nggak bisa masuk ke pola pikirnya Gen Z tadi ya Pak, milenial. Jadi nanti di kami akan saya share nih. Nanti silakan ini diolah untuk diangkat sebenarnya. Karena ini kan perlu orang yang seusia yang bisa mengangkat suatu isu untuk bisa muncul di kalangannya ya. Kami sudah coba sebenarnya sosialisasi ini, ada produk ini, produk tanaman ini, tanaman itu, boleh dicek, boleh diambil semua untuk dipasarkan sebenarnya hasil-hasil kami karena memang itu boleh dilisensikan. Nah itu nanti silahkan dilanjutkan ya. Dari yang tanaman, ternak, dari pakan ternaknya aja tuh sudah itu campurannya itu menarik sebenarnya. Itu kira-kira itu Mbak Ya, Kania. Mas Inong. Iya itu yang paling susah emang nyari yang gak mager untuk ngerjain itu. Makanya kalau aku ditanya kalau kita bicara skala masif yang besar jumlahnya, semua pasti mau main di hilir. Nah sekarang kayaknya pemain hulunya tuh masih belum ada mungkin atau kecil banget. Nah, jadi belum kedengeran namanya. Nah sedangkan seperti kata Bu Ega tadi di bidang kosmetik misalnya itu udah naik. Jadi udah enak banget nih karena yang mau marketing effort udah banyak, yang mau tadi invest banyak gitu. Nah, nanti tinggal itunya Boleh, gimana ini nih? yang tentang kosmetik itu di tempat saya ngantri loh Bu. Udah ngantri tempat saya ini Bapak punya produk apa nanti saya jual ya. Udah ngantri sebenarnya industri-industri. Dulu masih di Badan POM ini jajan-jajan di luar, kalian kan tahu itu pewarnanya merah sekali, bukan pewarna makanan. Gak apa-apa Bu, dikit sesekali gitu. Apa segala macam. Kira-kira upayanya bagaimana itu Pak? Oke. Apa masih dipikirkan? Enggak Pak. Enggak. Ini jadi kita memang udah memikirkan itu dari awal ya Pak.